Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 35. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Ayo mengamati, dengarkan Bapak atau Ibu guru menyanyikan lagu ini. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Tempo lambat C sama dengan Do. Ciptaan El Manik. Transkrip Not Balok Tantan Yulianto. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selanjutnya, ayo mencoba. Nomor 1, pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, perhatikan tinggi rendah nadanya. Yang ketiga, mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Lanjut halaman 37. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Contohnya seperti ini. Bawahnya ayo mengamati. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro artinya cepat, keterangannya lebih dari 60 ketuk per menit. Yang kedua, tanda tempo moderato artinya sedang, keterangannya 60 ketukan per menit. Yang ketiga, tanda tempo largo artinya lambat, keterangannya kurang dari 60 ketukan per menit. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Lanjut halaman 38. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Ayo membaca. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua.
menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Ayo berdiskusi bersama teman sekelompokmu, carilah informasi-informasi berikut. Nomor 1, nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Yang kedua, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Lanjut halaman 39, tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Tempat ibadah, kitab suci, agama, dan hari besar. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya masjid. Kitab suci Al-Quran. Hari besar Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Yang ketiga, tahun baru Hijriah. Yang keempat, Isra Mi'raj. Agama yang kedua yaitu Katolik. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Alkitab. Hari besarnya Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Pentakosta. Agama yang ketiga yaitu Kristen. Tempat ibadahnya gereja, kitab suci Alkitab, hari besarnya Natal, Pentakosta, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang keempat yaitu Hindu. Tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Nyepi. Agama yang kelima yaitu Buddha. Tempat ibadahnya Vihara, kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya Waisak, Asada, Katina, Maga, Puja. Agama yang terakhir yaitu Konghucu. Tempat ibadahnya Kelenteng, kitab sucinya Cisuwujing, hari besarnya Imlek, Cap Gomeh. Bawahnya tugas, perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Yang nomor 1, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Yang ketiga, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Serahkan hasil tugasmu kepada bapak atau ibu guru. Jawaban nomor 1 untuk gagasan pokok dari setiap paragraf yaitu paragraf pertama adalah di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Paragraf yang kedua, negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Pengetahuan baru yang aku dapatkan, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Selanjutnya, agama Hindu dan Buddha dibawa bangsa
India, bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu, dan di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk tugas yang nomor 3, menulis kembali teks keragaman agama di Indonesia. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Letak strategis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang asing membawa agama dari daerah asalnya, diantaranya agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Kemudian bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan masing-masing. Terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Bawahnya, ayo renungkan, di Indonesia terdapat keragaman agama, namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Apa yang kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya? Lanjut halaman 40. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya adalah: yang pertama, tidak mengejek atau menghina agama yang diyakini teman. Yang kedua, tidak memaksa teman untuk mengikuti agama kita. Yang ketiga, tidak memaksa teman untuk mempelajari agama yang diyakini kita. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada teman untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasilah agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Identifikasilah juga tempat ibadah yang ada di kampungmu. Misalnya nama kampungku, Desa Mekarsari. Agama yang dianut penduduk, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Tempat ibadah yang ada, masjid dan gereja. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.